dalam tugas akhir nanti, kita nanti akan membuat grafik 3 dimensi seperti ini. Grafik ini merupakan gabungan dari data akselerasi yang dihitung menggunakan Kalman tadi itu ya, menjadi prediksi state, kemudian dikoreksi menggunakan data dari GPS. Nah, yang harus diperhatikan pada GPS itu nanti adalah data yang didapat itu nanti merupakan data garis lintang, data garis bujur, dan data ketinggian. Nah, data itu nanti akan kita gunakan untuk menghitung jarak. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga, data itu nanti tidak selalu tersedia. Karena GPS itu nanti hanya tersedia 1 detik nanti 1 kali. Nah, ini yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, untuk itu, nah ini contohnya ini ya. Ini kan data sensor, ini kan data sensornya kan yang sebelah sini full ini ya. Ini sebelah ini penuh. Terus meskipun kalau kita lihat di sini kan ada yang sama ini kan. Sama ini kan sebenarnya kan datanya itu sebenarnya yang bawah ini kan cuma ikut yang atas. Kalau yang akselerometer ini memang benar-benar data real. Kalau yang ini kan sebenarnya kan sama dengan atasnya ini. Kenapa? Karena akselerometer itu mempunyai frekuensi sampling hingga 200 Hz. Sehingga dia lebih cepat. Kalau gyro cuma 50 Hz, lebih lambat. Magnetometer juga 50 Hz, lebih lambat. Nah, nanti orientasi yang dihitung oleh handphone itu juga handphone itu sebenarnya menghitungnya dengan frekuensi sampling, frekuensi hitungan itu hanya 50 Hz juga. Jadi ini kan datanya kan sama ini kebanyakannya. Nah, ini kan sama dengan atasnya karena memang ini frekuensi samplingnya hanya 50 Hz. Nah, kemudian yang ini ya. Nah, yang ini. Kemudian untuk GPS itu frekuensi samplingnya itu hanya 1 Hz. Sehingga ini kan banyak yang kosong kalau kita lihat. Ini berarti data GPS belum ada. Kemudian ke bawah kalau kita lihat yang ada di mana ini? Kita lihat di bawah. Nah, ini berarti data itu ada di mana tadi? Ada cari yang bawah lagi aja kalau ke atas. Nah, ini tadi ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini data dari GPS. Ini garis lintang, ini garis bujur, ini ketinggian. Nah, yang harus diperhatikan di sini, data GPS ini tidak bisa langsung digunakan. Ya, contohnya, kalau kita menggunakan ini, kalau kita menggunakan map ya, kalau kita menggunakan map, nah ini contohnya. Nah ini kan, ini contohnya ini map untuk STTA ini ya. Nah ini kalau kita mencari jarak dari titik ini ya, saya besar aja. Nah ini kan kemarin di lapangan di halaman belakang STTA ini, di halaman tengah STTA ini ya untuk uji coba drone-nya. Nah kita misalnya drone pertama diletak di posisi ini. Nah misalnya di sini. Oh, izin Pak, agak pelan Pak, soalnya di sini gambarnya agak delay gitu. Oh gitu. Oh ya. Nah ini contohnya misalnya drone diposisikan di sini. Nah ini terbaca koordinatnya min 7, ini yang bawah ini ya. Min 7,79 sekian sekian sekian. Ini lintang selatan, 110, sekian sekian bujur timur. Ini drone pertama di sini. Kemudian drone digerakkan ke sini. Nah, digerakkan ke sini. Nah, nanti akan kita dapatkan selisih garis lintang dan selisih derajat lintang dan selisih derajat bujur.
Nah, biar menghitung selisih, maka yang ini itu kita simpan dulu. Posisi awal kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Berarti posisi awal di minus 7,79 sekian-sekian, lintang selatan, bujurnya 110, sekian-sekian, bujur timur. Itu kita simpan dulu. Kemudian drone kita gerakkan ke sini. Kita gerakkan ke sini. Nah, kalau sampai di sini nanti drone-nya, nah maka nanti derajat yang terbaca di sini, ya, untuk menghitung selisih, itu kan derajat yang terbaca di sini dikurangi dengan titik awal tadi. Nah, itu derajat yang di sini dikurangi titik awal tadi itu. Nanti akan ketemu selisih derajatnya, selisih derajat lintang, dan selisih derajat bujur, dan juga nanti selisih ketinggian. Nah, itu. Nah, kalau selisih ketinggian, langsung kita dapatkan satuannya meter. Sehingga langsung ketemu nanti ya. Selisih derajat lintang, selisih derajat bujur, itu satuannya adalah derajat. Nah, kalau kita mau mengonversi ke meter, bagaimana caranya? Sudah ada juga di sini. Nanti dilihat di bagian agak ke belakang ini ya. Oh, ini ya. Oh, ya. Ada rumus untuk mengonversi dari derajat lintang ke meter. Nah, ini sudah ada. Ya. Jadi ini rumus untuk mengonversi derajat lintang, derajat bujur ke meter. Ini L itu translasi dalam meter, ini R itu jari-jari bumi, tinggal dimasukkan. 2pi R kali A. Nah, itu jarak dalam jarak derajat lintang atau bujur. Nah, sehingga nanti dari data GPS kita akan mendapatkan selisih derajat lintang ataupun bujur. Dimasukkan ke rumus ini, nanti didapat selisih dalam meter. Nah, itu. Kalau di program bagaimana? Di program pun juga sudah ada ya. Nanti. Ya. Ini untuk mendeteksi posisi awal. Nah, nanti ini sudah ada contohnya, nanti kalian nanti menganalisisnya nanti ya. Jadi ini posisi di awal itu seperti ini. Posisi X, Y, Z. Lintang, bujur, kemudian ketinggian. Nah, berarti sudah tepat. Lintang itu utara selatan, gitu. Derajat lintang bumi itu kan utara selatan. Bujur itu barat timurnya, berarti Y. Kemudian Z itu ketinggiannya, atas bawah, ini Z. Nah, subrutin ini akan, ini kan K pertama 1. K itu akan naik terus sampai didapat datanya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau ini datanya itu masih sama dengan 0, ini akan terus gitu ya. Begitu datanya itu tidak sama dengan 0, nah maka langsung data dari GPS ini dimasukkan ke posisi start ini. Nah, sehingga posisi start ini itu isinya adalah data GPS awal. Kita cek aja di sini. Nah, ini ya. Ini berarti data awal untuk lintangnya itu min 7,7 sekian derajat, bujurnya itu 110 sekian derajat, ketinggiannya 122,6 meter. Nah, kemudian yang ini ada konversi dari meter ke dari derajat ke meter gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya, nah ini kalau kita menggunakan data langsung seperti ini, data dari GPS itu kan ada 1 detik 1 kali. Berarti itu kan datanya kan kebanyakan kosong nanti ya. Datanya kebanyakan kosong. Kebanyakan kosong, nanti pada detik tertentu dia akan ada. Nanti setelah itu kosong lagi. Ada lagi, nanti kosong terus. Nah, kalau grafiknya seperti itu kan tidak enak dilihat. Nah, maka ada listing ini yang digunakan untuk
menahan data sebelumnya. Jadi ini kalau di teknik digital itu semacam latch ini ya. Latch itu berarti menahan data sebelumnya. Nah, maka sebenarnya elektro ini kan memang sangat luas ya ilmunya ya. Jadi yang namanya latch itu digital juga ada, di program juga dapat diimplementasikan bagaimana menggunakan latch. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, di grafiknya, nah ini displacement ini ya. Displacement ini merupakan data dari GPS. Kalau saya perbesar coba yang ini saja. Saya perbesar. Atau ini ya. Ya, jadi ini kan data GPS itu ada 1 detik 1 kali. Ini ya. Ini di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ini kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 detik kan, ini kan 5 detik ini. Nah, setiap ada data itu, kalau nanti di gambar grafiknya nanti hanya berupa garis ke atas gini ya. Nah, hanya berupa garis ke atas gini. Atau mungkin ya kira-kira hanya grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tidak enak untuk dilihat kalau seperti ini kira-kira ya. Nah, biar lebih enak, ya maka dibuatlah seperti ini. Setiap kali data ada, data ditahan. Ditahan sampai nanti di sini ada baru. Nah, baru data diperbarui. Tahan, ada data baru diperbarui. Nah, seperti ini. Nah, itu nanti untuk dapat memberikan fungsi seperti itu, ini sudah ada subrutin nanti yang membuat data itu dapat ditahan sebagaimana data sebelumnya. Nah, ini kan enak, tinggal digunakan nanti ya. Ya, tinggal digunakan nanti kan bisa ini. Nah, data ini nanti akan menghasilkan grafik data GPS seperti pada gambar yang tadi itu. Seperti pada gambar 1 kalau di sini. Gambar 1. Nah, ini merupakan data dari GPS dan ini nanti yang akan kita gabungkan dengan data dari akselerometer. Ini menjadi data pengukuran oleh sensor. Nah, bedanya dengan penghitungan orientasi. Kalau orientasi itu untuk menentukan orientasi, Kalman akan menggunakan data dari akselerometer dan magnetometer saat sensornya diam dan menggunakan giroskop saat sensornya bergerak. Nah, itu pada orientasi itu seperti itu. Pada penghitungan translasi, ini ya penghitungan jarak, Kalman nanti akan menggunakan data dari akselerometer, Kalman akan menggunakan data akselerasi pada saat tidak ada data GPS. Saat ada data dari GPS, maka dia menggunakan GPS. Nah, berarti ini kan kalau di logika berarti menghitung translasi ini lebih mudah dibanding pada menghitung orientasi. Menghitung orientasi itu nanti harus menentukan kondisi diam atau bergerak dulu. Diam baru menggunakan akselerometer dan magnetometer, bergerak menggunakan giroskop. Tapi kalau di sini translasi ini tidak ada GPS, ya berarti menggunakan akselerasi. Ada GPS berarti baru menggunakan GPS. Nah, berarti ini kan lebih sederhana ini ya, lebih sederhana dibanding dengan penghitungan orientasi menggunakan Kalman filter. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di sini ini ya penggunaan Kalman filternya. Nah, ini nanti kalau dilihat listingnya nanti hampir sama dengan data dari GPS ini ya. Ada data dari ini hampir sama dengan proses Kalman filter yang untuk menghitung orientasi. Ini prediksinya, ini prediksi dari akselerasi, ini data dari GPS. Data dari GPS ini dari GPS ditransformasikan menggunakan suatu matrik ini. Kenapa kok harus ditransformasikan?
Nah, itu kenapa kok harus ditransformasikan? Nah, ini untuk data dari GPS itu untuk data lintang itu sudah benar ya. Kalau di daerah belahan bumi selatan, lintangnya itu kan semakin ke selatan semakin negatif, semakin ke utara semakin positif, itu sudah benar. Data garis bujur semakin ke timur semakin besar, sudah benar. Nah, yang belum benar itu data ketinggian. Ketinggian itu semakin ke atas kan semakin tinggi, semakin ke bawah semakin rendah. Itu data dari GPS seperti itu. Tetapi pada koordinat navigasi north east down ya, north berarti ke utara semakin tinggi, east ke timur semakin tinggi, down ke bawah semakin tinggi. Ya, berarti kebalik. Nah, berarti ini data GPS dikalikan -1. Nah, sebagai akibatnya bagaimana? Ya ini yang oranye, yang ini kan biru, ini merah, ini oranye. Yang oranye ini data ketinggian. Kalau di GPS drone-nya naik setinggi 20 meter. Nah, ini setinggi 20 meter. Nah, ini naik. Ini data dari GPS seperti itu. Tetapi nanti kalau di koordinat NED, naik itu berarti malah negatif. Berarti harus turun nanti. Berarti tidak bisa naik. Nah, berarti tadi itu ada materi yang nanti itu akan membalik untuk data Z-nya. Nah, ini dibalik Z-nya ini. Ya, ini kan kalau kita lihat di sini kan materinya kan seperti ini. Nah, seperti ini. Yang X, Y sama, yang Z dibalik tandanya. Ya. Nah, sehingga nanti didapatkan hasil translasi dari Kalman filter kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Z-nya ini berarti minus. Berarti minus itu berarti naik ya. Nah, ini naik 20 meter. Kemudian ini Y-nya itu naik dulu. Berarti ini kan kalau ini kan Y-nya naik kan Y itu kan berarti east. Berarti ini kan ke timur. Berarti ini kan gerakannya ke timur. Kemudian X-nya naik berarti ke utara. Berarti ke timur, ke utara. Terus ini Y-nya turun berarti ke barat. Ini X-nya turun berarti ke selatan. Nah, kalau dibuat, nah setelah ke selatan nanti terus ini turun ya, turunnya turun gitu kan, turun. Nah, sehingga kalau dibuat dalam 3 dimensi, nah ini jadi seperti ini. Nah, ini pertamanya naik, kemudian Y-nya itu naik ke timur, kemudian ke utara, X-nya naik, Y-nya turun itu ke barat, X-nya turun itu ke selatan, kemudian turun ke sini. Nah, sampai di sini tadi itu saya sebutkan ya karena di sini ada beberapa gedung sehingga sampai di sini sensor GPS tidak bisa menangkap sinyal dari satelit GPS yang cukup karena terhalang gedung sehingga di sini data ketinggiannya tidak tepat ya sehingga di sini dianggap sudah berhenti gitu ya padahal belum berhenti itu padahal masih harus turun sampai 0 itu nanti. Nah, kira-kira seperti itu kira-kira nanti untuk sensor GPS-nya.